Seorang pria muda menantang Raja Amphitryon untuk berduel, seperti saat Amphitryon dulu mengalahkan Raja Galenus dari Argos. Tapi Amphitryon tidak melayaninya. Dia bilang tidak perlu berduel karena dia adalah penguasa tanah Yunani. Pria itu berteriak keras kalau penguasa sejati adalah ayahnya, yaitu Dewa Zeus. Dan tiba-tiba selamat datang di Dayon Recap Film. Raja Amphitryon dari Tiryns memimpin pasukan menyerang kerajaan Argos. Tentara Amphitryon unggul telak dan menerobos masuk tembok kota. Sedangkan tentara Argos tinggal ratusan dan terpojok. Raja Amphitryon turun dari kuda dan berseru menantang Raja Galenus, pemimpin kerajaan Argos, untuk berduel satu lawan satu dalam penyelesaian perang agar tidak jatuh korban lagi. Terdengar sebagai ucapan yang murah hati pada prajurit ya. Tapi yang sebenarnya Raja Amphitryon ingin menunjukkan dominasinya bahkan dalam satu lawan satu. Raja Galenus yang terdesak tentu menyambutnya. Setidaknya dia bisa menyelamatkan sedikit prajurit yang tersisa. Meski badan Raja Galenus lebih besar, tapi kemampuan bertarung Raja Amphitryon unggul jauh. Dan yap, kemenangan telak bagi Amphitryon. Dengan ini, kerajaan Argos pun tunduk pada kerajaan Tiryns. Sesampainya di kastil kerajaan, istri Amphitryon yaitu Alkmene mengingatkan kalau semangat berperang suaminya sudah kelewatan. Apalagi kerajaan Argos sebenarnya tidak ada masalah apa-apa dengan kerajaan Tiryns. Tapi Amphitryon tidak peduli. Dia ingin menunjukkan pada dunia kalau dialah yang terkuat, meski lewat pembantaian. Malam itu, Alkmene pergi ke kuil Hera. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar para dewa menghentikan kekejian Amphitryon. Seorang pelayan kuil mendekat. Dia bilang kalau persembahan Alkmene diterima oleh Dewi Hera. Dan yap, Hera merasuki dan berbicara lewat pelayan kuilnya. Dia bertanya, apa Alkmene siap berkorban untuk menghentikan Amphitryon? Dengan sungguh-sungguh, Alkmene mengaku dia sudah sangat muak dengan peperangan yang terus dibuat oleh suaminya. Seorang penasihat tua bernama Chiron coba menghentikan Alkmene, tapi suaranya tidak digubris. Hera berkata kalau Alkmene akan mengandung seorang putra dari Zeus, dan anak itulah yang akan menyudahi kejayaan Amphitryon. Hera memberi nama Hercules, yang artinya pemberian Hera. Alkmene tahu kalau dia diminta mengkhianati suaminya, tapi tekad Alkmene sudah bulat. Dia menerima begitu saja pemberian Hera. Dan malamnya, Zeus pun mendatangi ranjang Alkmene. Di hari kelahiran sang bayi, Amphitryon menamai putra kedua Alkmene itu dengan nama Alcides. Tapi sang raja bilang kalau putra keduanya itu akan tetap di bawah bayang-bayang kakaknya, Iphikles. Alkmene sendiri menyembunyikan nama Hercules dan menyimpannya rapat-rapat. 20 tahun berlalu, di hutan kerajaan Tiryns, Hebe dan Alcides sedang berkuda menikmati pemandangan. Mereka berhenti di mata air dekat air terjun. Alcides memamerkan keberaniannya pada Hebe. Keduanya adalah sepasang kekasih. Hebe ini adalah putri dari kerajaan Kreta. Dua anak muda itu terbawa suasana dan saling unjuk bibir. Tanpa sadar, seseorang mendatangi mereka. Itu adalah Iphikles. Dia bilang kalau para pengawal putri Hebe panik karena dia pergi begitu saja tanpa izin. Iphikles membawa Hebe
pada para pengawal dan menyuruhnya membawa Hebe kembali ke kastil. Sedangkan Alcides diajak berkuda menyusuri hutan. Tapi mereka memutar terlalu jauh sampai hari sudah gelap. Di aliran sungai berbatu, mereka mendengar raungan keras. Dan itu adalah seekor singa Nemean yang dijuluki sebagai singa pemakan manusia. Dan julukan itu terbukti pas kedua pangeran tersebut menyerang dengan tombak, bahkan tidak menggores sedikit pun kulit singa tersebut. Epikles tergores di bagian pelipis dan tombaknya patah. Sementara Alcides dengan berani melompat ke punggung singa Nemean dan mencekik leher hewan buas tersebut. Raungan Alcides menggema di lembah itu seiring dengan patahnya leher singa Nemean. Keduanya kembali ke kastil, di mana perjamuan menyambut rombongan dari kerajaan Kreta digelar. Epikles masuk sambil memanggul kulit singa Nemean. Dengan seenaknya, dia cerita baru saja mengalahkan hewan buas tersebut. Bahkan demi mengesankan putri Hebe, Epikles berkata kalau adiknya kabur begitu saja. Hebe dengan lantang menyaut, dia tidak pernah sekalipun melihat Alcides merasa takut. Tidak berhasil mengesankan Hebe, Epikles mendekat ke arah ayahnya dan bilang agar Amphitryon mengumumkan saja rencana mereka. Raja Amphitryon mengangkat cawan anggurnya. Dia memuji Raja Thalassa, penguasa Kreta, lalu berkata, demi mempererat hubungan mereka, bukan cuma dari segi perdagangan, Raja Amphitryon berniat menjodohkan Epikles dengan putri Hebe. Mendengar itu, baik Alcides maupun Hebe terkejut bukan main. Bahkan Raja Kreta juga belum mendengar tentang niat Amphitryon itu. Putri Hebe langsung keluar kastil dan kabur dengan kuda. Alcides segera mengejar kekasihnya itu. Sedangkan Amphitryon mengomeli Epikles yang pengecut dan diam saja saat Hebe melarikan diri. Menurutnya, Epikles harusnya menunjukkan siapa yang berkuasa dan tidak membiarkan siapapun menolak keinginannya. Tak berapa lama, beberapa prajurit segera mengejar putri Hebe. Alcides menghalau 4 prajurit di belakang, tapi masih tersisa 2 lagi. Gawatnya, gara-gara ingin kabur, Hebe malah kecebur di sungai yang arusnya deras. Alcides segera lompat tanpa ragu. Dia berhasil membawa Hebe ke pinggir. Tapi di situ sudah ada Epikles dan lebih banyak prajurit yang mengepung. Alcides dibawa kembali menemui Raja Amphitryon dan tidak dihukum, melainkan diasingkan. Meski itu sama saja. Alcides diperintahkan ikut dengan pasukan Kapten Sotiris untuk menumpas pemberontakan di wilayah perbatasan Mesir. Raja Amphitryon berkata, kalau dengan perang, pasti Alcides akan melupakan Hebe. Lalu sebelum Alcides pergi, Amphitryon menanyakan kecurigaan Epikles tentang Alcides yang sudah menerima keperawanan Hebe. Dengan tatapan tajam, Alcides menjawab. Epikles yang kesal segera maju dan memukul adiknya itu. Tapi Alcides dengan mudah menangkap tinju kakaknya. Epikles yang merasa malu melontarkan harapan buruk. Semoga Alcides tewas di medan perang. Ya begitulah, kalau orang tidak punya kemampuan, bisanya cuma omon-omon doang kan ya. Alcides meluapkan kekesalannya di depan Alkmene, ibunya. Dia bahkan mengutuk dewa karena tidak memberi kisah cinta yang mulus. Saking kagetnya, Alkmene meneriakkan nama yang dia sembunyikan. Hercules. Terlanjur, akhirnya Alkmene bersumpah di depan Alcides kalau dia adalah Hercules, bukan putra Amphitryon, melainkan putra Zeus. Besoknya, rombongan Alcides pun berangkat. Dia berjanji pada putri Hebe akan kembali dalam 3 bulan dan tidak membiarkan kekasihnya itu dinikahi oleh Epikles. Rombongan Alcides melewati malam dengan mengarungi lautan.
Alcides melihat gelagat Kapten Sotiris yang tidak tenang. Ternyata Raja Amphitryon cuma menginginkan Kapten Sotiris membawa 80 prajurit saja. Padahal tujuan mereka jauh dan tidak tahu ada apa yang menanti. Rombongan itu akhirnya mendarat dan berniat mendirikan tenda di dekat gua besar. Sotiris mengajak 20 prajurit untuk memeriksa wilayah sekitar. Mereka menelusuri gua dan malah terkejut melihat 2 prajurit pengintai mereka sudah tergantung. Kapten Sotiris memerintahkan semuanya buat kembali, tapi 40 prajurit sisanya tadi juga sudah bergeletakan di tanah. Tahu-tahu muncul satu pasukan besar mendesak rombongan Alcides memasuki gua, tapi dari arah sebaliknya juga ada musuh menghadang. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Pasukan Sotiris sebenarnya bisa mengimbangi, apalagi ditambah kemampuan bertarung Alcides yang luar biasa. Tapi musuh terus bermunculan, sampai akhirnya tersisa cuma Kapten Sotiris dan Alcides. Keduanya dipaksa buat menyerah. Komandan Tarak, pemimpin pasukan musuh itu, mendekat dan membawa helm Alcides. Dia tahu kalau helm tempur pangeran berbeda dengan yang lain. Komandan Tarak bertanya, yang mana Alcides? Kapten Sotiris lalu menunjuk satu mayat di tanah yang helmnya juga terlepas. Untungnya Komandan Tarak percaya. Dia menyuruh anak buahnya mengirimkan helm Alcides ke Raja Amphitryon. Tarak juga berniat menjual Alcides dan Sotiris ke pedagang budak. Tarak yang kagum pada kemampuan Alcides menanyai namanya. Dengan cepat Alcides menjawab, Hercules. Beberapa hari kemudian, Raja Amphitryon memimpin pemakaman Alcides yang dianggap gugur dalam perang. Hebe menangis paling kencang, meratapi kekasihnya yang meninggal. Besok malamnya, Alkmene mendoakan jiwa putranya di kuil Hera. Dia menatap Amphitryon dengan benci dan menyuruhnya mengaku bagaimana sebenarnya Alcides alias Hercules bisa mati. Alkmene yakin kalau Amphitryon lah yang merencanakan pembunuhan. Dia menyerang Amphitryon dan dengan lantang mengaku kalau Zeus lah yang menanamkan benih ke perutnya malam itu. Amphitryon yang cemburu berat pun. Sementara itu, Sotiris yang sudah jadi tawanan tidak percaya kalau Raja Amphitryon sengaja mengorbankan prajuritnya, bahkan putranya sendiri. Hercules menenangkan Sotiris. Dia ngomong, pasti akan kembali ke Tirin, sesuai janjinya pada Hebe. Dan Hercules berjanji, dia akan membawa Sotiris pulang dengan selamat. Tak berapa lama kemudian, Hercules dan Sotiris dibawa ke sebuah arena pertarungan. Ternyata mereka dijual sebagai budak petarung. Baik Kapten Sotiris maupun Hercules sama-sama memenangkan pertarungan mereka. Khususnya Hercules menunjukkan kekuatan yang jauh di atas rata-rata. Hercules yang tahu kalau si pedagang budak itu mata duitan, memprovokasinya kalau di tanah Yunani juga ada pertarungan dengan hadiah yang jauh lebih besar. 2 petarung penantang akan menghadapi 6 petarung yang tidak pernah terkalahkan. Tentu saja tidak adil, tapi jumlah hadiahnya memang sangat besar kalau si penantang bisa menang. Si pedagang budak tertarik, tapi dia juga punya 2 petarung lain yang tak terkalahkan. Dia pun berniat mengadu Hercules dan Sotiris melawan duet Hephaestus dan Humbaba. Pertarungan dilakukan di arena spesial, terdiri dari tumpukan bebatuan, dan di bawahnya ada pedang-pedang tertancap menghadap ke atas. Artinya, jatuh berarti mati. Hercules bisa mendominasi Hephaestus, sedangkan Sotiris terpojok oleh Humbaba. Untungnya Hercules datang membantu. Tapi bukan cuma sama Humbaba, Sotiris juga tidak kuat melawan Hephaestus. Sampai satu gerakan, Hercules menghabisi Hephaestus. Kini tinggal Humbaba yang lebih tangguh. Tapi pada akhirnya, duet Hercules memenangkan pertarungan.
meski sebenarnya Hercules yang melakukan semuanya. Si pedagang Buddha memang kagum sama performa Hercules. Sayangnya Sotiris tidak cukup kuat dan sekarang malah cedera. Tapi Hercules meyakinkan dia bisa menang meski bertarung sendirian. Tapi syaratnya Sotiris harus dibebaskan. Akhirnya mereka pun berlayar kembali ke Yunani. Sotiris yang bebas mendatangi Chiron, penasihat Alkmene. Dia mengajak Chiron menemui seseorang bernama Hercules. Chiron tentu tahu nama itu. Sedangkan Hercules sendiri sudah sampai di arena besar. Dia benar-benar sendirian menantang 6 petarung tak terkalahkan. Hercules berlari menerjang duluan. Pertarungan berlangsung seru, bukan karena Hercules bisa mengimbangi lawan-lawannya, tapi justru dia seorang diri bisa unggul. Tidak butuh waktu lama, sampai akhirnya selesai pertarungan. Sotiris menemui Hercules, tidak sendirian. Sotiris membawa Chiron dan beberapa kapten yang memang tidak menyukai tindakan sewenang-wenang Iphikles dan Amphitryon dalam menindas rakyat. Mereka berniat menggulingkan Raja Amphitryon dan membebaskan negeri dari raja yang zalim. Apalagi sekarang ada Hercules di pihak mereka yang juga punya hak atas tahta raja. Hercules juga setuju, apalagi setelah Chiron mengabarkan tentang kematian Alkmene. Hercules langsung bertindak. Dia menghajar 3 prajurit suruhan Iphikles yang sedang memeras rakyat. Ternyata kabar sudah beredar di masyarakat kalau ada dewa bernama Hercules yang memiliki kekuatan luar biasa. Tapi Hercules menganggap itu semua omong kosong dan menyebut dirinya hanya manusia biasa. Hercules lalu dibawa menemui Kakia, pelayan kuil Hera. Wanita itu memberitahu hal sama yang Alkmene katakan, kalau Hercules adalah putra Zeus dan punya takdir yang lebih besar. Hercules tidak mau menerima karena Zeus yang dikatakan sebagai ayahnya tidak menolong saat 80 prajurit dibantai dan juga saat Alkmene dibunuh. Kakia berkata kalau Zeus tidak menentukan takdir siapapun, dia hanya memberi anugerah bagi seseorang untuk menjalani takdirnya. Dan khusus Hercules ada kekuatan luar biasa, asalkan Hercules mau benar-benar mengakui kalau dia adalah putra Zeus. Hercules tetap menyangkal dan menganggap semua itu hanya cerita dongeng para pemuja dewa. Di tempat lain, Hebe yang terus dipaksa menikah dengan Iphikles berniat bundir. Untungnya ada Chiron yang mencegahnya. Patua itu menyampaikan pesan dari Hercules pada Hebe. Dan akhirnya pasangan kekasih itu bertemu setelah sekian lama. Dari unjuk bibir yang ganas sampai akhirnya ditutup dengan skidi papi pap. Di tempat lain, persembunyian Sotiris ketahuan oleh Iphikles dan Komandan Tara. Demi reputasinya, Tara ingin menyelesaikan misinya yang tidak selesai. Dia tidak menyangka langkahnya untuk mendapatkan uang dari menjual Hercules dan Sotiris malah menimbulkan masalah lain. Sotiris jelas melawan, tapi Iphikles memakai putra Sotiris sebagai sandera. Tak berapa lama, persembunyian Hercules ketahuan. Dia tidak bisa melawan karena Iphikles menyandra Sotiris dan Hebe. Hercules dipamerkan di depan orang banyak. Kedua tangannya terikat rantai yang dikasih pemberat balok batu besar. Amphitryon ingin menghancurkan harapan rakyat yang mengira Hercules adalah penyelamat. Tapi Iphikles tidak langsung memenggal Hercules. Dia menghabisi Chiron dulu. Lalu berniat lanjut ke Sotiris. Melihat itu, Hercules berteriak dalam keputusasaan kalau dia menerima Zeus sebagai ayahnya. Yap, Hercules mencabut balok batu dari tiang
dan memutarnya seolah benda itu seringan marshmallow. Epikles, Amphitryon dan Tara segera kabur melihat amukan Hercules. Para prajurit yang melawan dihajar tanpa ampun. Sotiris lalu membawa Hercules pergi, di mana sudah ada satu pasukan menunggu. Tidak ada waktu lagi, mereka harus melawan Amphitryon sekarang. Malam hari, Hercules dan pasukannya sudah mencapai gerbang kastil. Tapi mereka dihadang para pemanah di pos penjagaan. Hercules berteriak kalau dia akan melawan kezaliman Raja Amphitryon dan mengajak ke pemanah itu buat bergabung. Keraguan-keraguan melanda karena mereka memang tahu bagaimana kesewenang-wenangan Raja Amphitryon. Tahu-tahu gerbang dibuka dan pasukan Tara maju. Pertarungan terjadi tepat di depan gerbang dengan grup pemanah bersiap di atas. Lalu yap, mereka akhirnya memutuskan bergabung dengan Hercules. Rombongan itu pun merangsek masuk, tapi Amphitryon juga sudah menyiapkan pasukan utama. Hercules segera terkepung. Dia menantang Amphitryon berduel, sama seperti Amphitryon mengalahkan Raja Galenus dari Argos. Tapi Amphitryon tidak melayaninya. Dia bilang tidak perlu berduel karena dia adalah penguasa tanah Yunani. Pria itu berteriak keras kalau penguasa sejati adalah ayahnya, yaitu Dewa Zeus. Dan tiba-tiba petir menyambar pedang Hercules dan berubah jadi cambuk petir. Hercules memporak-porandakan formasi pasukan Amphitryon. Pasukan Hercules langsung maju menyerang, sedangkan Hercules mengejar Amphitryon ke dalam. Kini kedua orang itu bisa berhadapan 1 lawan 1. Tapi Amphitryon memang tangguh. Kemampuannya memakai pedang lebih unggul. Bahkan kekuatan fisiknya bisa mengimbangi Hercules. Tapi satu kesempatan datang. Hercules berhasil mencekik dari belakang dan mendorong kapak ke arah leher Amphitryon. Hampir saja Hercules memenangkan pertarungan ketika yap, lagi-lagi Epikles muncul dengan siasat licik. Dia menyandra Hebe dan mengancam akan membunuhnya. Hercules jadi ragu, tapi Hebe tidak mau membebani Hercules. Dia mendorong pisau itu menembus dada kirinya sampai menancap Epikles juga. Hercules mendorong Amphitryon dan berniat menolong Hebe. Tapi Amphitryon malah memakai kesempatan itu buat meraih pedang dan menyerang Hercules. Namun kali ini Hercules sudah terlalu marah. Dengan tenaga luar biasa, Hercules menghajar dan melempar Amphitryon. Lalu ujung pedang Hercules menembus dada Amphitryon, mengakhiri kisah si Raja Zalim. Beruntung luka Hebe tidak di organ vital, dia pun terselamatkan. Setahun berlalu dan Hebe melahirkan putra bagi Hercules. Tirin terbebaskan dan Hercules siap memerintah dengan lebih baik. Lalu tamat. Jadi friend, nggak usah coba-coba disambar petir ya. Soalnya Zeus di Indonesia bukan dewa, tapi Raja Slot. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.